Ada dua hal, kita tidak pernah belajar tentang berdemokrasi secara sungguh-sungguh. Satu. Kedua, yang kita pelajari itu dirty demokrasi, ya, demokrasi yang kotor, demokrasi yang menghalalkan segala cara. Pertama ya, kalau kita lihat sobat era sekalian, kan jelas bahwa arus bawah menghendaki Anies Baswedan. Gak mungkin dia teriak-teriak Anies Baswedan bahkan di depan Jokowi. Padahal jangan lupa itu kader resmi, mereka berpakaian Nasdem. Bayangkan kalau ada masa besar, udah jelas orang teriak-teriak Anies. Bayangkan yang berseragam Nasdem saja berani berteriak di depan Surya Paloh dan di depan Jokowi, apalagi rakyat kebanyakan. Jadi mereka menghendaki Anies Baswedan, tetapi Nasdem lebih memilih untuk menyelamatkan diri sendiri, bukan menyelamatkan partainya, tapi menyelamatkan bisnis. Jangan-jangan kalau Surya Paloh bilang ada pelajaran politik dari Jokowi, pelajaran politiknya adalah bagaimana Anda menginjak lawan politik Anda dan kemudian memelihara orang-orang yang loyal kepada Anda dengan stick and carrot. Yang melawan dipentung, yang loyal dikasih carrot, dikasih wortel. Dan yang terjadi adalah feodalisme politik. Anies. Partai Nasdem! Partai Nasdem! Tepuk tangan bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, menarik gitu ya. Tadi Jokowi datang, orang malah teriak Anies ya. Sekali lagi itu adalah suara arus bawah loh, Pak Surya Paloh, Bro Surya Paloh. Walaupun senior kita panggil bro ya. Jadi kadang-kadang orang sangat takut ya dengan realitas arus bawah. Why? Padahal kalau kita lihat ya, berarti Nasdem masanya menginginkan Anies sebagai calon gubernur ya, bukan Ridwan Kamil. Tapi untung Anies berbesar hati mau datang ke Partai Nasdem. Apakah mungkin Partai Nasdem kemudian akhirnya mencalonkan Anies Baswedan di saat-saat terakhir ya? Kita lihat, kita tunggu ya. Walaupun sudah mulai agak jilat-jilat juga. Terima kasih ke Jokowi saat Kongres Nasdem. Surya Paloh, kita belajar politik dari kepemimpinannya ya, belajar politik untuk membunuh lawan politik ya, baik dengan bujukan maupun dengan ancaman ya. Oke, coba kita lihat. Hadir di Kongres Nasdem, Anies Baswedan disambut meriah. Kemudian yang paling lucunya adalah Jokowi tiba di Kongres Nasdem, kader malah teriak Anies Baswedan. Dua berita ini coba kita bacakan dari RMOL dan kemudian dari IDN Times ya. Oke, pakai batik. Coba kita lihat ya. Hadir di Kongres Nasdem, Anies Baswedan disambut meriah. Republik Merdeka. Mantan calon presiden Capres Pilpres 2024, Anies Rashid Baswedan
disambut meriah saat menghadiri acara Kongres ketiga Partai Nasdem di GCC Senayan, Jakarta. Pantauan kantor berita politik RMOL, Anies Baswedan tiba di lokasi acara pada pukul 18.40 WIB. Anies yang mengenakan kemeja batik itu pun langsung disambut meriah para peserta yang hadir. Mereka pun bersorak ketika Anies menyapa seluruh peserta yang hadir. Berdasarkan rencana, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir untuk membuka Kongres ketiga Partai Nasdem. Ya, oke. Ini beritanya ya. Nanti ada update beritanya coba karena ini udah pembukaannya ya. Dan soal Anies ini nanti kita akan lihat maknanya ya. Jokowi tiba di Kongres Nasdem, kader Malatria Anies Baswedan dari IDN Times. Jakarta, IDN Times, Presiden Jolowi Widodo tiba di Kongres 3 Partai Nasional Demokrasi Nasdem. As long as I know, partainya itu namanya Partai Nasdem saja, bukan Partai Nasional Demokrasi ya. Di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Selatan, mengenakan kemeja biru. Jadi sobat era sekalian ya, dua hal ya, dan saya ingin mohon maaf ya. Saya tidak mengatasnamakan siapa-siapa, tidak mengatasnamakan Anies Baswedan tentunya, karena tidak boleh. Saya bukan siapa-siapa lagi ya, bukan lagi tim sukses dan lain sebagainya. Tapi ada dua hal, kita tidak pernah belajar tentang berdemokrasi secara sungguh-sungguh. Satu. Kedua, yang kita pelajari itu dirty demokrasi. Ya, demokrasi yang kotor, demokrasi yang menghalalkan segala cara. Pertama ya, kalau kita lihat sobat era sekalian, kan jelas bahwa arus bawah menghendaki Anies Baswedan. Gak mungkin dia teriak-teriak Anies Baswedan bahkan di depan Jokowi. Padahal jangan lupa itu kader resmi. Mereka berpakaian Nasdem. Bayangkan kalau ada massa besar. Jadi saya ingin mengatakan omong kosong dengan 80% kepuasan itu. Ya kalau Anda dikasih bansos, dikasih gula-gula, wajar aja disurvei kemudian menjadi puas. Tapi coba di ruang yang masyarakatnya melek politik, yang masyarakatnya paham betul dinamika politik ya. Siapa yang akan diteriakin dengan positif, siapa yang akan diteriakin atau dimaki dengan yang negatif tentunya. Itu kan terlihat. Lihatlah demo kemarin. Mereka tidak hanya bicara mengenai RUU ya, tapi kemuakan tersebut kepada perilaku politik pimpinan negara ini. Itu satu soal. Soal yang kedua adalah bagaimana kita bicara tentang demokratisasi dan lain sebagainya. Sementara partai-partai menunjukkan mereka sangat tidak demokratis. Ya. Semua partai, tidak hanya partai Nasdem, tapi partai lainnya juga. Beberapa partai Kongres, PDIP memperpanjang masa jabatan Megawati. Kemudian PKB aklamasi, PAN aklamasi, Nasdem siapa yang akan mengalahkan Prabowo, mengalahkan Surya Paloh, nggak akan ada yang mau nyalon kalau tidak mau terlempar. Kemudian yang kelima, Prabowo rasanya entah pernah nggak ada pemilihan ketua umum. Jadi 5 partai besar ini semua feodal, memelihara feodalisme politik. Sama seperti Pak Jimli ya katakan. Ini kalau saya ngomong begini dimusuhin semua partai politik ya nggak apa-apa. Saya kan hanya ingin menceritakan realitas yang sesungguhnya. Makanya saya tidak berminat masuk partai politik itu. Oh iya 6. Bahlil calon tunggal. Cuman kan Bahlil kan bukan the owner of the political party. Tetapi dia adalah pendatang baru newcomer. Tapi caranya pun kurang lebih sama. Tidak ada pemilihan. Bayangkan 6 fenomena tidak ada pemilihan. 6 partai parlemen. Ya, tidak ada pemilihan. Bayangkan 6. PKS belum ya. Kalau PKS ada pemilihan di Dewan Suronya. Masih mending. P3 kita akan lihat bagaimana nanti P3. Kalau P3 mungkin juga tidak akan ada setelah diobok-obok presiden. Saya kira akan ada pemilihan juga karena belum ada sosok yang kuat. Kecuali Mardiono kemudian mematahkan semua orang. Tapi jangan lupa Kongres nanti dilaksanakan ketika tidak ada lagi Presiden Jokowi. Jadi sahabat sekalian, pragmatisme politik bergabung dengan feudalisme politik. Ya itulah wajah partai kita hari ini. Udah jelas orang teriak-teriak Anies. Bayangkan yang berseragam Nasdem saja berani berteriak di depan Surya Paloh dan di depan Jokowi. Apalagi rakyat kebanyakan. Jadi mereka menghendaki Anies Baswedan. Tetapi Nasdem lebih memilih untuk menyelamatkan diri sendiri. Bukan menyelamatkan partainya, tapi menyelamatkan bisnis jangan-jangan. Kan miris sekali kita. Ya kan? Dan tidak menjadi bagian dari restorasi, tapi menjadi bagian dari kerusakan negeri ini jadinya.
Kemarin orang sempat kagum ketika Surya Paloh dengan keberanian tertentu mencalonkan Anies Baswedan. Anies selamat. Tapi sekarang ampun-ampun. Ya saya frankly speaking ya, hal seperti ini. Jadi kalau ada yang mau tabayun ya silahkan saja. Menyampaikan another versions ya dari apa yang saya sampaikan. Tetapi ya itulah keprihatinan kita. Tidak ada orang yang berani ngomong seperti ini. Apalagi kader-kader Nasdem pastinya. Tapi saya nothing to lose ya. Dengan niat hati ingin melihat bangsa ini lebih baik. Ya itulah yang terjadi. Kalau Surya Paloh bilang ada pelajaran politik dari Jokowi. Pelajaran politiknya adalah bagaimana Anda menginjak lawan politik Anda. Dan kemudian memelihara orang-orang yang loyal kepada Anda. Dengan stick and carrot. Yang melawan dipentung, yang loyal dikasih carrot, dikasih wortel. Dan yang terjadi adalah feodalisme politik. Tapi at the same time, bicara tentang demokrasi, how come? Sama aja, mau partai di Kim maupun plusnya, tambahannya. Nggak ada. Nah ini saya bicara tentang objektivitas politiknya ya. I'm not the part of Anies Baswedan ya. Saya hanya melakukan observasi politik. Dan melihat Anies sebagai sebuah elemen perubahan. Tapi kalau Anies kemudian dikerdilkan masuk PDIP dan lain sebagainya. Ya sudah kita titipkan saja. Kita dermakan ya. Kita butuh arus perubahan baru. Ya, misalnya Partai Negoro misalnya. Kalau sudah besar feodal juga. Gak boleh jadi ketua umum kecuali Faisal Assegaf. Sama aja namanya. Karena itu mumpung belum besar. Ya saya sarankan pada Faisal Assegaf dan teman-teman. Buatlah sebuah mekanisme yang rigid bahwa ketua umum itu tidak boleh menjabat lebih dari 2 kali. Ya, saya mendapatkan misalnya di Partai PAN. Awalnya 2 kali, tapi kemudian ada pengecualian. Kecuali dikehendaki. Loh, dikehendaki atau tidak itu justru bisa menghambat demokratisasi. Kalau kita bicara dikehendaki atau tidak, maka tidak akan ada pembatasan kekuasaan. Kita selalu bisa mempersepsikan bahwa Jokowi masih dikehendaki. Karena itu kalau klaim Kodari 80%, 80%, 80%. Maka kita akan melihat bahwa nanti Jokowi dikehendaki karena itu Jokowi tidak boleh diganti. Kan tidak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah kepastiannya 2 periode setelah itu tidak boleh lagi. Ya, itu sobat RH sekalian ya. Di hadapan Jokowi Surya Paloh, Nasdem dukung pemerintahan Prabowo, tak berharap kursi menteri. Gak usah kasih bener man itu buat Prabowo Subianto ya kan, biar kursi itu dibagi-bagi orang yang berkuasa, orang yang menang. Kalau memang gak mau jangan dikasih. Tapi kalau Prabowo ngasih, Prabowo mau mengikat Surya Paloh ya orang menganggap bisnis. Ampun kalau seandainya Anda tidak menjadi bagian dari kekuasaan, makanya saya nggak mau berbisnis ya. Kalaupun bisnis ya bisnis retail aja lah yang bergantung daripada kemauan masyarakat, bukan kebaikan negara ya. Tapi nggak bisa bisnis saya. Nah kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. 50% boleh nipu tanda tanya, keren cadas Bung RH. Allah Subhanahu Wa Taala melihatkan kebenarannya. Jokowi Bowo Kim Plus blunder, RK jadi tumbal di Jakarta. Alhamdulillah Ibu Airin Cagup Banten dapat tiket yang dijegal juga oleh kelompok Kim Plus ya. Jadi sobat RH sekalian ya, ada hal yang menarik menurut saya yang harus diobservasi ya. Gini, politik itu panggung depan dan panggung belakang. Apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh politik di depan jangan kita cerna as it is, seolah-olah itulah. Sebagai contoh misalnya soal Prabowo Jokowi yang mengatakan saya tidak berbeda, dibentur-benturkan dengan Jokowi. Justru itu menunjukkan bahwa hal seperti itu ada kalau dia bicarakan. Kan begitu. Paling tidak ada perasaan tidak enak dari Prabowo misalnya ketika dia bicara seperti itu. Kenapa? Begini, salah satu spekulasi yang mungkin bisa kita ketengahkan. Saya bilang opini ya, analisis. Kenapa demo 22 Agustus kemarin itu menghentikan yang namanya pengesahan RUU Pilkada? Bayangan saya, Prabowo ngeri takut dengan damage yang ada kalau ini dilanjutkan. Bisa terjadi reformasi jilid 2. Kalau terjadi reformasi jilid 2, maka dia tidak bisa apa-apa. Tidak akan dilantik, maka terjadi pemerintahan yang berlangsung secara ekstra konstitusional. Makanya Mr. D yang memulai, Mr. D pula yang kemudian mengakhiri dengan mengatakan bahwa tidak jadi paripurna dan gagal. Dia di frontliner. Kenapa? Kira dia ditegur oleh Prabowo.
Itu analisis saya. Kenapa? Begitu melihat dampak yang luar biasa, pagar DPR roboh, orang mulai ngeri, jangan-jangan reformasi jilid 2 akan terjadi. Tidak hanya Jokowi yang tumbang, tapi juga Prabowo tidak jadi dilantik. Dan akan ada orang baru yang kemudian memimpin perubahan tersebut secara revolusioner atau secara reformatif. Nah ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi ketika ada perilaku ugal-ugalan DPR yang diinisiasi oleh Mr. D untuk mengubah putusan MK untuk demi mempertahankan Kim Plus, mempertahankan agar Anies tidak maju, mempertahankan Kaisang bisa maju, ya. Prabowo stay pasif mungkin. Tapi begitu dia lihat damage-nya luar biasa, pagar DPR roboh, maka ingatan 98 menyeruak kembali, maka kemudian langsung di stop. Itu yang harus kita pahami, ya. Kalau menurut saya ada pengaruhnya ke sana. Jadi hati-hati dengan suara arus bawah, ya. Anda boleh membungkam 1-2 orang, ya, menyerang 1-2 orang karena kita warga negara nggak punya pertahanan. Misalnya seorang presiden elect atau presiden menyerang kita, mengatakan kita cuma omon-omon misalnya atau apapun, ya, whatever he says, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Orang dia punya kekuasaan, dia punya army, punya Polri dan lain sebagainya. Tetapi suara arus bawah tidak akan mungkin bisa dibungkam. Jadi mereka yang mau membungkam suara arus bawah percuma. Apalagi pakai hitungan angka elektoral. Suara 50% it doesn't mean itu suara hati nurani. Dibandingkan suara hati nurani rakyat seorang misalnya. Karena kalau suara hati nurani rakyat seorang, dia bisa genuine mengungkapkan sesuatu secara genuine. Tapi kalau misalnya suara tersebut adalah suara yang digiring, seperti suara si gembala sapi, seperti gembala sapi misalnya, maka nggak ada gunanya. Suara itu adalah suara yang kosong, tanpa konsep, tanpa hati nurani, tanpa pikiran. Jadi sahabat daerah sekalian, hati-hati ya. Anies keren. Kasihan Pak Jokowi, dia yang datang malah kader Nasdem teriakin Pak Anies. Kemudian akan dicatat sejarah pemimpin terbodoh Indonesia dengan segala isu latar belakang tidak jelas, ijazah tidak jelas, di forum internasional memalukan, ekonomi babak belur, utang tembus 10.000 triliun. Utang sudah 10.000 triliun atau belum ya? Nanti kita cek. Apa jadinya kalau orang bodoh dikasih kuasaan? Bisa nebak sendirilah kalian. Jokowi, kenapa Anda takut sekali sama Anies Rashid Baswedan? Karena Anda perusahaan NKRI, Jokowi. Memangnya Pak Anies diundang? Nasdem kan sudah tidak lagi sejalan dengan Pak Anies. Nah, Anies diundang di dalam Kongres Nasdem ini. Oke? Anies, Prabowo, kemudian Jokowi diundang. Jokowi datang dalam pembukaan. Intinya adalah mereka diundang. Hebat ya Surya Paloh untuk menunjukkan bahwa dia juga sebagai integrator bisa mempertemukan tokoh-tokoh yang berbeda itu. This is good things ya. Kalau tidak Surya Paloh rasanya nggak mampu seperti itu. Di situ kita harus lihat ya senioritas Surya Paloh ya sebagai orang yang memang berada, pebisnis dan lain sebagainya. Gini, dalam politik itu Anda memiliki kewibawaan 2 hal. 1 wibawa politik, kedua wibawa bisnis. Ya kan? Mungkin Perindo walaupun partainya kecil bisa melakukan itu juga. Bisa mengumpulkan Anies, bisa mengumpulkan Jokowi. Karena sosok Haritanu yang pebisnis besar. Tapi kalau partai yang ketokohannya biasa saja, mungkin agak susah. Kalau tidak salah, Munas PKB atau Muktamar PKB tidak didatangi Jokowi dan Prabowo ya. Nanti kita cek lagi. Nah itu menunjukkan bahwa memang levelnya beda-beda. Jadi sobat era sekalian, Anies diundang dan Anies mau datang. Bayangkan di tengah pengkhianatan politik yang luar biasa. 1, Surya Paloh sudah mengucapkan selamat ketika Anies sedang berjuang untuk komplain ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret. Itu saya ulangi terus. Yang kedua, Surya Paloh yang sudah berjanji untuk mencalonkan Anies sebagai calon gubernur ternyata melipir kepada Kim Plus. Apalagi kalau bukan soal yang terkait bukan dengan kekuasaan tapi penyelamatan bisnis mungkin.
Ya kan? Kok bisa begitu? Nah sekarang dengan adanya putusan MK, kita berharap Nasdem mau dalam tanda kutip cuci dosa. Yaitu balik ke Anies, mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Kenapa takut betul dengan Jokowi? Tetapi bukan Jokowi lagi persoalan sekarang. P juga. Karena Kim Plus itu perpaduan dari rekayasa politik yang dilakukan oleh Istana Lama dan Istana Baru. Begitu ada damage luar biasa, ya kan, dengan rencana untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, disitulah barangkali Istana Baru sadar betapa ini luar biasa kalau diterus-teruskan. Sementara Istana Lama, ya mau apa lagi? Tidak ada lagi ceritanya. Dia now or never, karena 2 bulan lagi, kurang dari 2 bulan lagi akan selesai panggung politiknya, kekuasaan politiknya. Karena itu demi sang Kaisang, ya konstitusi ya tabrak lagi seperti halnya Gibran. Tapi kali ini tidak berhasil. Kali ini Istana Baru kelihatannya menyetop itu karena lihat, waduh kalau diteruskan damage-nya. Jadi sama-sama khawatir. Mungkin dulu khawatir Istana Lama mengeluarkan dekret, tapi sekarang, waduh, bisa jadi dekret tidak keluar, keadaan darurat tidak keluar, tapi rakyat yang kemudian justru yang membuat kekuasaan lama berakhir dan kekuasaan baru tidak bisa dilantiknya. Jadi inilah yang menurut saya menjadi perhitungan tersendiri ya. Dan Anies tetap berjiwa besar mau datang. Tapi apakah Anies utang jasa sama Surya Paloh? Wallahu alam bisawab. Kalau ada utang jasa misalnya. Apalagi utang duit ya. Tapi intinya tidak mudah berbesar hati. Ya kan? 1, dihianati. 2, kalah gitu. Tapi tetap mau datang ya. Mungkin hubungan pribadinya terlalu dekat. I don't know exactly ya. Saya tidak masuk di dalam lingkaran-lingkaran itu. Jadi karena itu saya feel free untuk melakukan analisis ya. Faktia Kotrunada, Bang RH, apa tanggapan abang tentang statement Pak Wowo di Rakernas PAN tentang bahasa di Indonesia orang pintar di bidang ahli hukum, dikit-dikit podcast konon katanya, gimana tanggapan Bang RH? Sekarang pertanyaannya Sobat Era sekalian ya, ketika kita kritis ya kan dengan kekuasaan ya kan, dan kekuasaan tidak pernah lagi mengundang kita untuk urun rembuk, apa yang bisa kita lakukan? Kan begitu ya. Misalnya kalau misalnya ini kan ke saya kan, sebelum saya kritis sekali, sering sekali saya diundang oleh institusi negara, oleh Setnek, oleh One Team Press, oleh oleh macam-macam dan lain sebagainya. Begitu kritis, mereka tidak lagi mau mengundang. Tidak mau lagi memberikan tempat misalnya. Sebagai contoh misalnya tim reformasi hukum. Kan saya termasuk orang yang gak diundang. Untuk masuk tim sana. Yang lain-lain masih mending, itu masih bisa diundang dia. Kita gak diundang lagi. Nah, tetapi begini saudara sekalian. Saya secara sadar ya mengambil peran untuk di pojok flag. Di basis. Kalau seandainya misalnya basis ini terkoyak, maka robohlah sikap oposisional. Semua jadi blended. Ya, orang semua bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan. Nah, kita tidak ingin, kita ingin hidup yang normal saja. Jadi dulu ada isu misalnya, teman saya ngomong ya, kalau Anda dekat dengan PKS, dekat dengan FPI, dekat dengan HTI, maka Anda tidak akan pernah diundang oleh institusi negara. Itu screeningnya. Saya alhamdulillah saya tidak dekat dengan mereka. Cuma pimpinan pentolan mereka itu pernah duduk semua di podcast saya. Pentolan HTI, pentolan FP dan pentolan PKS. Dan sekarang PKS sudah berubah. Tidak lagi sebagai dianggap barang haram dalam tanda kutip. Tetapi barang halal. FPI sedang dinegosiasikan akan menjadi barang halal atau tidak setelah Mr. D mengunjungi Habib Rizik. HTI belum ada tanda-tanda akan rekonsiliasikan. Jadi hal-hal seperti ini kan dinamika politik yang harus kita pahami ya. Tidak ada benar dan salah seperti ini, tapi soal penyikapan ya.
soal penyikapan. Kecuali nanti tiba-tiba ada kekuasaan yang melarang orang untuk podcast, melarang untuk orang ngomong, menyampaikan politik. Nah itu bahaya, bahaya sekali, sangat bahaya kalau seandainya terjadi begitu, ya kan? Jadi sekali lagi, ya. Jadi yang tidak fairnya adalah institusi negara. Begitu kita berbeda jalan, langsung diblok semua, ya kan? Itu yang harus kita pahami ya, Sobat RH sekalian. Ya itu saja, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran politik bagi kita bahwa suara arus bawah ya itu tidak bisa dibungkam. Barangkali bisa dibungkam untuk sementara waktu tapi tidak mungkin bisa dibungkam selama-lamanya. Dan suara kebenaran itu mungkin hari ini tidak diikuti karena orang takut, tapi besok ketika kemudian kemuakan sudah demikian merata, maka yang terjadi adalah ya demo 22 Agustus yang lalu. Hanya kekerasan saja yang mampu menghentikan mereka, yaitu water cannon dan gas air mata. Seandainya diberikan kesempatan untuk peaceful assembly misalnya, maka jangan-jangan ada ratusan ribu bahkan jutaan orang yang berkumpul di Senayan itu. Sobat RS sekalian, itu saja Sobat RS sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.